Saat itu ada suami yang baru saja pulang dari kerja dan sesampainya di rumah kemudian dia disambut oleh istrinya. Kemudian istrinya berkata kepada suaminya, "Suamiku, makanan belum siap. Tadi saya lupa untuk membeli sayur. Tolong dong belikan sayur." Nah, suaminya pun meskipun lelah dia menjawab, "Baik, saya akan ke pasar untuk membeli sayur." Nah, kemudian suaminya bertanya, "Di mana uangnya? Saya mau untuk beli sayur." Istrinya bilang, "Itu di atas kulkas, bawa saja sekalian dengan dompetnya. Siapa tahu nanti harganya naik atau harganya turun." Nah, kemudian suaminya pun bersemangat, dia pergi ke pasar untuk membeli sayur mayur untuk makan siang hari itu. Nah, kemudian istrinya melanjutkan untuk memasak nasi. Nah, selang beberapa menit kemudian suaminya datang dengan wajah yang kurang menyenangkan, mukanya ditekuk dan marah. Nah, dengan perasaan marah dia berkata kepada istrinya, "Saya tidak sudi pergi ke pasar lagi." Nah, kemudian istrinya itu menghibur, "Kenapa sayang kok tidak mau ke pasar, ada apa?" Kemudian suaminya berkata, "Tadi saat saya sampai di pasar itu kan saya bertanya kepada pedagang yang ada di pasar, 'Pak, di mana tempat orang untuk berjualan sayur?' Nah, kemudian orang itu berkata, 'Pak, di sana loh Pak, nanti lurus saja nanti ada pertigaan, nanti di tengah-tengah pasar itu Bapak tengok aja ke kanan, nanti di sana ada yang jualan sayur, Bapak nanti beli apa saja di sana bisa, sayur apa saja Bapak bisa beli di sana.' Nah, kemudian saya pun semangat masuk ke dalam pasar meskipun pasarnya itu basah, banyak lumpur di sana. Nah, sampai di tengah pasar, nah itu di tengah itu saya menengok, oh ya di sana ada pedagang sayuran. Nah, akan tetapi begitu saya mau melangkah ini, ada suara dari belakang, babi, hai anak haram, beraninya kamu datang ke sini." Nah, terus saya nengok ke belakang, terus dia ulangi lagi, "Hei babi, anak haram, beraninya kamu datang ke sini. Mau ngapain kamu datang ke sini?" Sambil marah-marah dengan suara yang tidak jelas, sambil nuding-nuding ke saya. Nah, saya marah ini. Melihat saya dikata-katai babi, dikata-katai anak haram. Kalau saja tidak di pasar, wah sudah saya gemplang itu orang. Nah, daripada saya ribut dan saya pun kembali, kemudian istrinya tersenyum, bilang sambil menepuk suaminya, "Suamiku sayang, nah bapak-bapak tadi yang ketemu dengan kamu tadi baru saja jatuh dan kepalanya terbentur tembok, maka dia itu agak kurang beres pikirannya, tidak perlu dirisaukan. Nah, dia memang kurang beres, siapapun yang lewat dimarahi, dimaki-maki. Memang dia pikirannya tidak normal setelah terbentur tembok." Nah, akhirnya suaminya pun mulai mereda dan dia, "Oh gitu ya, baik, kalau gitu saya akan ke pasar lagi untuk membeli sayuran." Nah, kemudian suaminya ini pun pergi ke pasar. Sesampainya di tempat tadi pun dia disambut oleh orang tadi, dikata-katai babi, dikata-katai anjing, dikata-katai sapi, dikata-katai anak haram sambil ditunjuk-tunjuk. Nah, kemudian suami istri tadi itu tersenyum tersenyum dan berkata kepada orang tadi, "Gila lu Ndro, kamu sedang gila ya?" Nah, sambil tertawa dan kemudian belanja sayur dan kemudian dibawa pulang. Nah, dari cerita ini ya, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang mengata-ngatai kita atau mencela kita, menghina kita, anggap saja kepalanya baru saja terbentur. Jadi mungkin dia sedang konslet kepalanya, otaknya sedang tidak beres. Tenang saja. Jadi kalau ada orang yang sedang menjelek-jelekan kita, mengata-ngatai kita, memaki kita, anggap saja bahwa dia baru saja terjatuh dan kepalanya terbentur. Pada zaman Buddha ada seorang perumah tangga yang memiliki banyak pengikut yang bernama Atula. Nah, Atula ini memiliki banyak sekali pengikut. Kemudian Atula ini ingin mendengarkan ajaran Dhamma dan Atula membawa para
pengikutnya untuk mengunjungi pertapaan. Nah, untuk yang pertama, pertapaan yang pertama yang dikunjungi oleh Atula dan para pengikutnya ini adalah pertapaan yang Arya Biku Rewata, di mana yang Arya Biku Bante Rewata ini merupakan biku yang praktik kesunyian. Jadi biku ini, Biku Rewata memiliki kesenangan atau kecenderungan di mana Biku Rewata ini merupakan biku yang senang dengan kesunyian, senang dengan ketenangan. Begitu para rombongan dari Atula dan para pengikutnya ini sampai di pertapaan Bante Rewata. Yang Arya Bante Rewata ini tidak mengatakan satu patah kata pun, hanya diam saja dan melakukan meditasi. Nah, karena tidak puas, akhirnya Atula mengajak para pengikutnya ini meninggalkan yang Arya Bante Rewata dan melanjutkan perjalanan. Kemudian terlintas dalam pikiran dari berumah tangga Atula ini, bagaimana kalau ia mengunjungi Biku Sariputta. Akhirnya sampailah Atula ini bersama pengikutnya bertemu dengan yang Arya Bante Sariputta. Kemudian Bante Arya Sariputta bertanya kepada Atula, ada apa berumah tangga berbondong-bondong ke sini bersama para pengikutmu? Nah, kemudian Atula pun berkata, Bante, saya membawa berumah tangga ini untuk mendengarkan dhamma. Namun setelah kami bertemu dengan Biku Rewata dan Bante Rewata pun tidak mengajarkan atau tidak berkata apapun sepatah kata pun kepada kami. Kemudian kami berpikir untuk menemui Bante Sariputta. Nah, kemudian Bante Sariputta pun membabarkan abhidhamma yang sangat dalam, terperinci dan lama. Karena sangat lamanya mengajarkan tentang abhidhamma secara terperinci. Nah, kemudian Atula ini berpikir, wah, abhidhamma ini sangat sulit dan sangat mendalam, terlalu panjang. Apa gunanya bagi kami berumah tangga kalau pengajaran ini terlalu panjang dan terlalu sulit? Nah, kemudian Atula pun bersama para pengikutnya mengunjungi yang Arya Bante Ananda. Nah, kemudian sesampai di tempat kediaman Bante Ananda pun bertanya, ada apa berumah tangga kok rame-rame datang ke sini? Ada apakah? Ada yang bisa saya bantu? Nah, kemudian Atula pun berkata, Bante, tadi kami mengunjungi Biku Rewata. Nah, Bante Rewata tidak mengatakan satu kata pun, dia hanya melakukan meditasi dan diam. Nah, kemudian kami tidak puas, kemudian kami mengunjungi yang Arya Bante Sariputta. Nah, setelah bertemu dengan Bante Sariputta, Bante Sariputta membabarkan tentang abhidhamma yang sangat dalam dan terperinci, sangat lama sehingga kami kebingungan. Nah, kemudian tolong Bante ajarkan kepada kami dhamma yang cocok untuk berumah tangga. Akhirnya setelah mendengar perkataan dari perumah tangga Atula ini, yang Arya Bante Ananda pun duduk, terus kemudian para berumah tangga bersama Atula ini mendengarkan. Dan yang Arya Bante Ananda membabarkan dhamma secara singkat dan mudah dimengerti oleh para berumah tangga. Jadi sangat singkat, padat dan mudah dimengerti oleh berumah tangga. Namun lagi-lagi Atula merasa tidak puas. Nah, dia berkata, tadi ketemu Bante Rewata, dia tidak berkata apapun. Kemudian bertemu dengan Bante Sariputta, mengotbahkan dhamma yang sangat panjang dan terperinci.
sehingga kami tidak mengerti. Terus kemudian bertemu dengan Bante Ananda, mengotbahkan dhamma secara singkat dan sangat mudah dimengerti. Nah, kemudian karena tidak puas, Atula pun mengajak para rombongan, kalau begitu mari kita bersama-sama bertemu atau mengunjungi Buddha. Mungkin Buddha punya jawaban tentang yang cocok untuk kami. Akhirnya Atula bersama para pengikutnya pun mengunjungi Buddha. Nah, setelah bertemu dengan Buddha, setelah bertutur sapa dengan Buddha, terus mengatakan bahwa apa yang terjadi, apa yang dialami dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kemudian Buddha berkata, Atula, sejak zaman dulu sampai kini sudah merupakan praktik manusia. Yang pasti bahwa mereka mencela ia yang tak mengatakan apapun, mengatakan banyak dan mengatakan sedikit. Tak seorang pun pantas memperoleh celaan atau pujian secara terus-menerus. Bahkan para raja dicela dan dicela sebagian dan dipuji yang lainnya. Bahkan bumi raya, matahari, dan rembulan pun tidak luput dari celaan atau pujian dari manusia. Bahkan sama Sang Buddha pun duduk dan berbicara kepada 4 perhimpunan, sebagian dicela, sebagian dipuji. Tidak ada satupun yang dipuji terus-menerus maupun dicela terus-menerus. Nah, kemudian di bait yang terakhir Buddha mengatakan, celaan atau pujian orang dulu biasanya janganlah diperdulikan. Namun ia yang dicerca atau dipuji oleh bijaksana, maka dialah yang sesungguhnya dipuji atau dicela. Jadi merupakan suatu praktik dari manusia, di mana manusia itu memang punya kebiasaan memuji atau mencela. Jadi dipuji, dicela itu suatu hal yang biasa. Akan tetapi kalau hanya dipuji oleh orang dungu atau dicela oleh orang dungu, itu selayaknya tidak didengarkan atau tidak dihiraukan. Akan tetapi kalau dipuji oleh para bijaksana, dicela oleh para bijaksana, itulah yang benar-benar dipuji ataupun dicela. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.